Jisoo Blackpink diduga ada benjolan leher nih dok, padahal personal Blackpink mau mengadakan world tour. Gimana pendapat dokter Akbar tentang Jisoo Blackpink ini? Oke, Dokter Aisyah, harapan kita itu adalah benjolan jinak ya dok. Tapi kalau misal benjolan ganas, ini yang berbahaya dok, karena dapat menyebabkan dan berujung kepada kematian. Halo, selamat sore semuanya. Pemirsa Agaril Series yang setia, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang personal Blackpink Jisoo ya, yang mengalami benjolan kecil di leher. Nah, di sini ada pakar kita nih, Dokter Akbar, Halo. spesialis penyakit dalam. Oke, gimana Dokter Akbar? Apa kabar? Alhamdulillah baik. Dokter Aisyah gimana kabarnya dok? Alhamdulillah baik. Oke. Jangan lupa teman-teman saksikan terus ya dan follow akun sosial media Agarilus di YouTube dan TikTok Agarilus Series dan Instagram dan Facebook Agarilus Official. Oke Dokter Akbar, kita langsung aja ya ke pembahasan hari ini. Kayak gini dok, jadi dokter udah dengar beritanya belum? Salah satu personal Blackpink yang terkenal itu, Kim pastinya ya, Dok. Jisoo ya, itu ternyata di berita ada benjolan kecil tuh di lehernya dok. Mungkin terlihat saat dia konser ya dok Iya. ya. Jadi fansnya pada heboh nih, Pada khawatir heboh. dengan kondisi member Blackpink tersebut. Ya, dan itu di video ada, di berita ada, para fans itu tentunya mengkhawatirkan nih. Kira-kira itu tumor yang jinak atau yang ganas ya dok ya? Gimana Iya, nih pendapat dokter Akbar nih? Oke, kalau kita bicara soal pembesaran ada benjolan lah ya istilahnya, kita harus memisahkan terlebih dahulu nih. Benjolan itu kan bisa ganas, bisa jinak. Terus bisa akibat dari pembesaran kelenjar getah bening, bisa akibat yang bukan kelenjar getah bening. Istilahnya kalau kita mengetahui itu adalah pembesaran kelenjar getah bening, kita harus tahu penyebabnya. Apakah dia akibat infeksi ya dok ya, atau dia akibat dari yang non infeksi, misalnya kanker, keganasan. Wah, Ya. yang ngeri-ngeri ya dok Iya. ya? Nah, kalau yang infeksi tadi harus dilihat lagi apakah infeksi virus seperti flu kan juga membesar tuh karena kan dia melawan si serangan virus, daya tahan tubuh kita ya dok ya. Atau ada infeksi bakteri misalnya dari abses gigi atau yang spesifik infeksi TBC. Jadi misalnya ada peradangan kelenjar getah bening atau limfadenitis akibat TBC. Oke, sebelum kita melanjut lebih jauh nih dok, Ya. kelenjar getah bening itu apa sih dok? Banyak yang nggak tahu nih Ya, soalnya. Oke, jadi kelenjar getah bening itu adalah memang sistem limfatik dalam tubuh ya dok ya. Itu salah satu pertahanan daya tahan tubuh kita untuk dalam menyerang suatu penyakit. Ibaratnya tentara dalam tubuh Ya, yang akan ya, keluar ya ketika ya. ada zat asing yang muncul. Oke, kalau gitu cara bedainnya yang jinak sama yang ganas gimana nih dokter Akbar? Oke, jadi tadi kan ada yang akibat dari kelenjar getah bening, ada yang tidak, bukan berkaitan dengan kelenjar getah bening ya dok ya. Jadi kalau misalnya yang tidak itu misalnya ada kista sebasea atau ateroma karena penyumbatan dari kelenjar minyaknya, terus ada yang akibat dari penyumbatan kelenjar lemak, misalnya lipoma gitu. Jadi isinya bisa lemak, bisa seperti minyak gitu ya dok ya. Itu yang bukan KGB. Tapi kalau yang KGB maksudnya KGB itu kelenjar getah kelenjar bening getah tadi ya? bening yang tadi membesar tadi, yang kita harus tahu dulu nih, dia ini apakah karena infeksi virus biasa, istilahnya lagi flu terus bengkak, nanti kalau virusnya hilang terus dia akan membaik. Tapi kalau TB biasanya akan dalam 2 minggu membesar terus, ada peradangan merah ya, tanda peradangan ya dok ya, Kalau merah, diraba, nyeri, sakit beraba gitu ya? sakit ya. Terus itu sebaiknya kita biopsi ya. Oke. Di biopsi untuk mengetahui TBC karena akan dilakukan pengobatan TBC tentunya 9 sampai 12 Oke, bulan. biopsi tadi adalah pengambilan sampel Sampel, dari kelenjar yang membengkak tadi ya dok ya? Iya, nanti jelas tuh dok, Mm-mm. nanti apakah dia benar karena infeksi atau karena dia tadi keganasan misalnya dok ya, misal keganasan limfoma ya, yang dulu pernah kita bahas juga Di episode pertama oh ya kalau iya, nggak ya. yang Ari Lasso Iya, ya, mata-mata sampai kedua gitu. kemoterapi. Nah, itu apakah lymphoma Hodgkin atau non Hodgkin, itu akan di kemoterapi, radioterapi, serta di PET scan untuk mengetahui perkembangan terapinya. Oke, jadi selain untuk diagnostik juga untuk evaluasi ya dok ya? Evaluasi terapi. Oke, Ya. mungkin bisa dibedakan dok dari ukurannya ya dok ya? Ukurannya juga sama letaknya ya dok ya untuk yang Ya. jinak sama yang ganas. Oke, jadi misalnya jinak tadi katakanlah seperti kisah sebasea, ateroma atau lipoma itu termasuk jinak ya dok ya, karena memang dia bukan dari mutasi gen atau unsur keganasan. Tapi kalau yang ganas ini dok, kadang ada yang namanya B symptom atau gejala yang disebabkan limfoma, misalnya dia bisa berkeringat dingin ya, lalu dia penurunan berat badan lebih dari 10% dalam 1 bulan ya, lalu dia sering demam yang tidak diketahui penyebabnya ya dok. Jadi unknown fever
ya. Jadi seperti itu. Jadi kok ada benjolan, terus berat badannya turun terus, terus bisa berkeringat malam. Ini antara infeksi TBC atau ya, si kelenjar getah bening akibat limfoma nih yang gitu. keganasan Ya, umumnya keganasan ini biasanya dia tidak diikuti tanda peradangan, Dok. Misalnya kalau TBC kan ada merah, bengkak, nyeri, itu kan ada peradangan karena proses dari suatu infeksi ya. Tapi kalau keganasan itu enggak, kadang membesar aja, keras gitu, tapi kok nggak hilang-hilang, akhirnya dibiopsi ketahuan kalau itu misalnya kanker kelenjar getah bening atau kita kenal limfoma. Oke, jadi memang harus dikonsultasikan sama dokter yang ahli. Iya. Oke, Dok, ini pendapat dokter gimana nih? Jadi dari YG Entertainment ya, itu mengklarifikasi karena banyak pertanyaan fans yang wah si Jisoo kenapa nih biasalah ya fansnya gitu. Dari YG Entertainment mengatakan bahwa Jisoo tuh baik-baik aja gitu. Kalau menurut pendapat dokter, kira-kira yang terjadi sama Jisoo ini itu bisa berbahaya nggak, Dok? Kalau misalnya dia aktivitasnya segudang ya, selalu manggung, konser kemana-mana, kira-kira bisa berbahaya nggak nih, Dok, untuk Jisoo sendiri? Kalau kita melihat satu pasien ada benjolan ya, Dok ya, kita harus juga lihat riwayat pasien tersebut. Istilahnya memang dia banyak kesibukan, mungkin membutuhkan vitamin atau nutrisi yang baik. Tapi kan sekelas Jisoo dan Blackpink gitu itu pasti udah ada timnya meliputi dengan nutrisionis yang baik ya, kebersihannya yang pasti terjamin ya. Jadi saya rasa kalau misalnya seperti infeksi TBC ya, Dok ya, mungkin kayaknya jauh ya istilahnya, dalam artian saya tidak tahu pasti, tapi kalau melihat dari riwayat atau sanitasinya atau penunjang di belakang nutrisinya, masa seorang Jisoo kena TBC kan kayak mungkin sangat kecil sekali, mungkin kurang dari 0,1% ya, Dok ya. Itu pun juga kita biasanya akan melihat nanti perkembangannya besar atau enggak ya, Dok ya. Kalau emang dari yang kecil itu hilang ya sudah, mungkin hanya karena tanda-tanda infeksi yang kemudian membaik sendiri, virus akut yang Tapi kalau misalnya kanker berupa kanker tapi kan sudah itu kan istilahnya suatu keganasan atau kegawatan yang harus ditangani dengan tepat. Jadi tidak boleh tuh seorang pasien melakukan aktivitas berlebihan ya, Dok ya. Nah, tapi sepertinya juga ini mungkin ke arah sana kita tidak tahu, tapi sepertinya jauh ya. Ya, yang paling mendekati mungkin apakah benjolan tersebut akibat dari infeksi karena dia kelelahan, infeksi virus akut, kelelahan, atau memang ada kista sebasea ya, atau ateroma, lipoma yang benjol di leher, benjol di kulit itu mungkin bisa terjadi pada siapa aja. Ya, tapi dan penanganannya berbeda ya, Dok ya. Iya, penanganannya berbeda. Ada yang butuh tindakan medis, ada yang cukup dengan obat-obatan saja. Benar. Oke, Dok, jadi ini netizen Indonesia ya, ini mengait-ngaitkan yang dialami oleh si Jisoo Blackpink ini sama almarhum Olga Syahputra. Ingat gak, Dok? Dulu kan Olga juga ada benjolan wafatnya karena ada benjolan ya katanya, meskipun kita nggak tahu sebetulnya itu sakitnya apa gitu. Terus kalau menurut dokter Akbar sendiri, kelenjar getah bening ini dari pengertiannya, gejalanya itu apa aja nih, Dok, sama dampaknya bagi kesehatan? Oke, jadi kita kalau melihat perbandingan dua kasus ini sepertinya berbeda ya, Dok ya. Kita tampak dari foto yang ditampilkan di internet ya, Jisoo itu sepertinya kecil dan mengarah ke mungkin tumor jinak kulit, misalnya lipoma atau ateroma, curiganya ke situ ya, Dok ya, ataupun cuman pembesaran kelenjar getah bening yang tidak ganas istilahnya. Tapi kalau almarhum Olga ya, kita tahu bahwa riwayat penyakitnya itu semakin terus menurun. Progresif. Iya, progresif ya. Lama, kronis juga ya. Iya, dia lama dan dia itu terlihat ada seperti merah peradangan di situ ya, bisa karena mungkin karena efek proses TBC atau proses virus lainnya, atau bisa suatu kondisi seseorang yang imun yang menurun sehingga infeksinya naik ya, dan sehingga ini menurut saya berbeda ya, dua halnya ya, Dok ya. Jadi kalau misal pun itu sama yang terjadi, otomatis dari pihak manajemennya Blackpink tidak akan mengizinkan untuk dia konser atau kelelahan, karena itu membutuhkan istirahat yang baik ya. Pasti sudah ada tim medis yang profesional ya, Dok ya, yang udah canggih, lebih canggih, nutrisionisnya canggih, hebat semuanya ya. Apalagi Korea ya. Untuk seorang artis besar. Untuk seorang artis internasional ya. Oke, jadi kapan nih, Dok, seseorang harus waspada nih kalau misalnya menemukan benjolan
di Ya. tubuhnya sendiri. Kapan harus ke dokter, kapan harus waspada. Nah ini pertanyaan yang sangat bagus dok, karena sering banget ditanyakan, dok anak saya ada benjolan juga gitu ya, atau saya ada benjolan juga. Kalau misalnya benjolan tersebut hilang ketika kamu selesai sakit ya, pas sakit ada benjolan wajar akibat dari pertahanan daya tahan tubuh kita Yang untuk menurun. yang menurun dan dia melawan si infeksi tersebut sehingga dia membesar ya dok ya. Tapi wajarnya seyogyanya nanti akan kempes kembali ketika infeksinya teratasi. Iya. Nah yang tidak wajar adalah ketika dia ini semakin membesar ya, dan ketika Dalam tidak kurun sakit waktu tertentu ya dok 2 ya? minggu, biasanya 2 minggu semakin membesar atau disertai dengan tanda-tanda peradangan yang istilahnya merah, bengkak, nyeri, dan dia semakin membesar. Nah itu perlu kita untuk lakukan biopsi supaya jelas nih pengobatannya itu akan sesuai penyebab ya dok ya. Kalau memang dia infeksi TBC ya TBC-nya akan diobati. Kalau memang dia akibat dari suatu virus tertentu, virusnya itu akan diobati ya, misalnya Epstein-Barr virus atau misalnya ada HIV misalnya ya dok ya, ataupun ini pelacakan ya? Iya pelacakan. Jadi ataupun dia suatu keganasan. Tentu semakin cepat dideteksikan keganasan di terapi, outputnya setelah kemoterapi juga akan baik. Ya, jadi lebih baik kita screening. Apalagi disertai nih dok gejala yang tadi saya bilang ada B simptom. Yang pertama ada demam lebih dari 2 minggu yang tidak diketahui penyebabnya, diobatin kok masih demam terus, nggak sembuh-sembuh. Terus ada penurunan berat badan yang drastis sampai 10% dalam 1 bulan gitu ya. Terus ada juga dia sering berkeringat malam yang tidak disebabkan adanya di luar cuaca gitu ya dok. Nah itu yang tidak dipengaruhi cuaca harus gitu ya? ada benjolan, ada gejala tersebut harus periksa ke dokter. Itu lebih mengarah ke yang ganas ya dok ya? Bisa ganas, bisa karena akibat TBC juga. Tapi kalau penyusutan lebih yang serius gitu ya? serius itu lebih serius keganasan. Ya. Oke. Jadi kalau misalnya tadi sudah ke dokter, kemungkinan setelah diperiksa oleh dokter pengobatannya gimana nih dok? Butuh jangka waktu yang lama kah? Atau kalau kemoterapi itu kayak gimana sih dok gambarannya buat teman-teman yang nggak tahu gitu? Kalau di TV-TV tuh kayak Ari Lasso kok rambutnya yang kemarinnya gondrong gitu ya, terus sempat jadi ini ya, nggak rambutnya rontok semua kayak gitu. Efeknya apa aja sih dok kalau pengobatan seperti itu? Jadi kan nanti kalau dilacak ternyata dia TBC ya, tentu akan diobati dengan obat anti tuberkulosis selama 9 sampai 12 bulan ya, dan tentu harus dievaluasi setiap bulannya. Itu pengobatan TBC-nya. Tapi kalau ternyata dia limfoma ya atau kanker, tentu harus dilacak dulu nih dok, apakah ada penyebaran ke lainnya. Karena kan sebelum kemoterapi kita membutuhkan yang namanya bone survey, USG, toraks. Itu untuk apa sih dok? Staging ya? Ya, untuk staging. Jadi untuk mengukur sejauh apa sih nih kanker menyebar atau stadium berapa sih kanker menyebar. Karena nanti sesuai stadiumnya ada yang radioterapi, ada kemoterapi, ada yang radioterapi plus kemoterapi, atau ada yang pengangkatan kayak gitu ya dok ya misalnya. Tergantung seberapa parah ya dok ya. Dan output pun juga akan semakin stadiumnya itu lebih cepat diketahui, maka outputnya akan lebih baik. Jadi kalau misalnya terlambat pemeriksaan diri ke dokter, biasanya stadiumnya udah yang lebih berat, udah nyebar ke organ yang lain ya dok ya. Itu yang bahaya. Jadi di kemoterapi pun akan outputnya kan susah ya dok ya. Sehingga efek yang timbul juga akan banyak. Tadi yang dokter bilang ada efek samping rambut rontok atau mual muntah atau diare, itu adalah efek-efek yang normal terjadi pada kemoterapi. Ya sesuai regimennya. Yang namanya kemoterapi kan juga kadang membunuh sel-sel yang sehat. Ya, jadi tidak hanya yang sakit saja, jadi yang sehat dibunuh semua, dilemahkan, nanti juga rambutnya rontok gitu, nanti kan pemulihan juga akan tumbuh giginya lagi. Juga ya? Iya, banyak efeknya. Tapi Ari Lasso bisa sembuh ya dok ya kemoterapi, meskipun perjuangannya berat sekali ya? Iya, dan diberitakan waktu dulu dibahas ya, PET scan-nya juga perkembangan dari evaluasi terapinya juga baik. Baik ya, karena dia juga patuh terutama ya, patuh dan tidak terlambat, lebih dini. Oke, kalau Jisoo ini kan masih muda belia nih dok, kok bisa ya dok kalau misalnya bener nih, kalau misalnya benar terjadi suatu benjolan ke arah ganasan, misalnya loh ya, itu faktor resikonya apa aja sih dok yang mungkin lebih memperbesar resiko bisa terjadi penyakit itu? Beberapa faktor risiko yang mungkin bisa terjadi, yang paling kuat misalnya keganasan tadi adalah infeksi virus ya dok ya. Selain dari infeksi virus Epstein-Barr virus itu juga ada penambahan usia ya, terutama juga pada lansia atau yang di bawah 13 ya dok ya. Ya, 13 sampai 40 tahun ya dok 40 ya, yang paling sering ya. Paling sering, dan usia produktif ya dok ya, atau yang lansia di atas 55 tahun ya. Selain juga infeksi virus tadi juga
banyak hal yang mungkin dapat menjadi faktor risiko seperti yang didapatkan masalah sistem kekebalan tubuh ya, adanya infeksi virus yang menekan sistem Jadi tubuh. misalnya ini ya, punya penyakit sebelumnya, misalnya Ya, HIV gitu ya, dan itu ya. akan memperparah ya terjadinya Terus itu. adanya riwayat keluarga, Dok. Nah, Misalnya jadi kalau ayah sama ibunya ibunya terkena, kena, jadi bisa resikonya itu lebih besar. Jadi memang tidak 100% oh kamu akan juga kena, tapi resikonya akan lebih besar ya, Dok. Terus juga ada selain infeksi virus yang kita sebutkan tadi ya, Dok ya, paling banyak itu menyerang pria sih sebenarnya ya, Dok ya, waduh, perbandingannya. hati-hati nih ya yang cowok-cowok nih. Udah sama termasuk saya dong ya. Iya dong, makanya harus rajin olahraga nih Oke, saya udah dong. mulai aktif olahraga kok. Oh, Sama iya. paparan bahan kimia, Dok, misalnya seperti cat rambut atau kuku yang dapat mengandung arsenik ya, arsenik atau semacamnya itu nggak cuma kanker limfoma, kadang tuh leukemia, kanker Iya, darah itu betul. juga akibat dari cat rambut itu juga berefek, Dok. Paparan kimia Iya, ya, termasuk ini ya Dok yang sempat saya bahas di episode sebelumnya, paparan merokok ya. Jadi misalnya yang merokok adalah orang tuanya, ibunya hamil ya, anaknya itu suatu saat bisa terjadi kanker, keganasan, nggak mesti limfoma ini bisa keganasan yang lain seperti leukemia gitu. Jadi sebenarnya bedanya kanker sama tumor itu apa sih, Dok? Banyak nggak tahu nih soalnya. Kalau tumor itu kan dari bahasa kedokteran tumor itu adalah benjolan ya, Dok ya. Jadi adalah benjolan. Jadi tumor jinak itu ya limfoma, ateroma gitu. Kalau ganas itu biasanya pakai sarkoma atau yang disebut kanker. Nah, kalau dari fisiknya sendiri ya, kalau kita tidak melihat klinis nih fisiknya. Kadang hampir sama, Dok ya, benjolannya kadang ada keras, ada yang konsistensinya kenyal lunak kayak gitu ya, Dok ya. Kalau nah biasanya ini yang kanker ini akan agresif di klinisnya. Jadi menunjukkan progresif ya, Dok ya. Progresif banget, perkembangannya cepat dan kita tahu nih sifat kankernya adalah immortal, terus dia amoeboid, dia membelah diri sendiri, dia mencari makan sendiri, menyerap nutrisi dari tubuh kita, sehingga host atau pasien ini akan cepat kurus, penurunan berat badan sangat drastis, dapat terserang infeksi yang lain karena imunnya turun. Jadi kalau yang ganas itu kita tidak cukup hanya melihat dengan pemeriksaan fisik saja, ganas atau jinak. Kita juga harus menggali yang namanya keluhannya dia, klinisnya dia bagaimana, apakah ada klinis yang mengarah ke ganasan, yang penurunan berat badan sangat cepat. Jadi nggak cuma benjolan aja, pastinya akan bersemai dengan keluhan yang lain ya. Keluhan yang lain. Demam, terus adapun keluhan dari benjolan pas keluhannya menunjang, itu juga kita tidak bisa menyimpulkan ini keganasan. Kita harus yang namanya biopsi untuk memerlukan penunjang yang akurat. Oh, ini benar atau tidak gitu. Definitifnya apa sih gitu ya penyakitnya? Gold standarnya. Oke, jadi kalau kanker itu sudah pasti ganas ya, Dok. Kalau tumor belum tentu ganas, tapi tumor sendiri ada tumor jinak dan tumor yang ganas. Begitu ya, Dok ya. Oke, kita masuk ke segmen selanjutnya, tips and trick. Oke dokter, jadi tadi dokter sudah menjelaskan ya tentang gejalanya, terus perbedaan yang tumor yang jinak sama yang ganas, pengobatannya. Terus gimana ini dok buat teman-teman yang di rumah dan dimanapun yang berada buat mencegah supaya tidak terjadi kanker kelenjar getah bening. Ataupun infeksinya ya dok ya. Ataupun infeksi. Iya, jadi yang kita perlu lakukan dan tekankan adalah kelenjar getah bening ini adalah akan bereaksi apabila ada suatu proses infeksi ataupun mutasi genetik ya. Kadang mutasi genetik juga akibat dari sensitasi dari virus. Epstein-Barr virus ya. Virus. Jadi yang perlu kita lakukan apa nih sebagai manusia lah ya. Sebagai manusia yang sehat, kita harus sehat jiwa dan raga ya. Dalam arti kita harus pertama mungkin musim COVID ini ya dok untuk mengurangi penyebaran dan juga sakit yang terpapar tubuh kita banyak, itu harus rutin cuci tangan. Cuci tangan pasti ya, untuk memutus semua rantai kuman. Cuci tangan jangan lupa untuk menggunakan masker jika keluar, itu yang dapat kita lakukan di luar ya. Terus kalau misalnya di dalam diri kita perhatikan nutrisi kita yang masuk ya, perbanyak buah dan sayur ya, makan daging-daging yang tanpa lemak, itu akan memicu membalanskan daya tahan tubuh istilahnya. Nutrisi-nutrisi yang masuk adalah bagus. Jadi kalau makan ini junk food boleh nggak dok? Nah, makanan junk food tinggi lemak itu harusnya tidak boleh sering ya. Jadi kalau dikatakan tidak boleh sama sekali ya mungkin kita juga butuh lemak ya, tapi tidak boleh sering porsinya ya. Jadi itu akan banyak efeknya ke dalam tubuh, sehingga untuk memperkuat daya tahan tubuh dan imunitas, sehingga kita perlu olahraga, menjaga nutrisi yang masuk ya. Lalu kita juga butuh untuk saat ini ya mungkin menghindari kerumunan supaya tidak banyak kontak ya dok ya.
rajin cuci tangan sama pakai masker aja sih dok, itu aja. Oke dok, selain kita harus menjaga pola makan, kemudian harus olahraga yang rutin, kita juga harus mematuhi protokol kesehatan. Ada lagi nggak dok yang bisa dilakukan? Misalnya yang pada suka Ya, ada. ngerokok. Jadi misalnya kebiasaan-kebiasaan buruk yang mungkin menjadi suatu kebiasaan yang wajar menurut mereka itu mungkin harus ditinggalkan. Yang pertama bisa begadang ya dok ya, karena begadang tidak baik untuk metabolisme tubuh, penyerapan nutrisi ya. Terus yang kedua adalah merokok, baik itu rokok elektrik ataupun rokok konvensional ya, karena memiliki sama-sama efek yang berbahaya. Terus juga alkohol. Makan pedas nih dok, boleh nggak? Oke, kalau makan pedas nyebabin itu nggak tadi muncul gitu? Iya, kalau makan pedas ya, selama tidak ada mah, lambungnya kuat, monggo saja. Oke, kita tadi udah tips and trik, sekarang saatnya segmen mitos fakta. Kalau limfoma sama kelenjar getah bening itu, apakah penyakit keturunan ya dok ya? Kalau kita bahas tadi kita berbicara tentang limfoma atau kanker kelenjar getah bening ya dok ya, keturunan itu tidak 100% diturunkan. Tapi apabila memiliki riwayat pada orang tua atau kakek nenek, maka keturunan selanjutnya akan memiliki risiko yang lebih besar dibanding yang tidak memiliki riwayat. Jadi bukan semacam keturunannya 100%, tapi memang benar dia akan mempengaruhi terjadinya kanker pada keturunan selanjutnya, tapi dengan risiko yang masing-masing. Tentunya lebih besar dibanding orang yang jadi tidak kalau memiliki. misalnya orang yang punya gaya hidup yang sehat mungkin juga akan menurunkan resikonya ya. Benar. Oke. Jadi limfoma atau getah bening itu penyakit keturunan, mitos atau fakta dok? Lebih ke fakta sih. Oke dok, kalau kelenjar getah bening itu sebetulnya bisa disembuhin nggak sih dok? Ya kalau penyembuhannya tadi tergantung dari penyebabnya, apakah infeksi ataukah ada keganasan, ya dok ya. Tentunya kita harus melihat infeksinya apa, apakah bakteri yang biasa atau TBC ya. Tentu dapat menyembuh 100%, tapi butuh waktu. Dan terlebih lagi apabila dia kalau keganasan. Selain kita harus mencari dia stadium berapa, tentunya stadium awal akan diterapi lebih baik dengan regimen kemoterapi yang baik sehingga outputnya bisa sembuh 100%. Seperti yang dihadapi artis kita Ari Lasso. Iya. Jadi sebenarnya ada istilah event-free survival rate ya dok ya? Iya, jadi angka kehidupan angka kehidupan. Jadi misalnya udah sembuh, kemudian 5 tahun kemudian apakah pasien ini tetap survive, tetap hidup. Nah, kalau yang di anak gimana dok? Di anak yang leukemia ya dok ya? Ternyata itu juga dipengaruhi sama fasilitas di negara itu. Jadi beberapa penelitian menyebutkan kalau Indonesia, negara yang berkembang itu event free survival rate-nya untuk yang leukemia resiko tinggi itu 50% 60%. Gitu. Tapi kalau di negara yang maju dok kayak Inggris, Amerika gitu ya, Eropa itu sampai 90% nih dok. Ternyata yang pengaruh apa dok? Karena ini biasanya nih yang orang-orang daerah yang mungkin jauh ke rumah sakit yang ada fasilitas kemoterapi tentunya tidak bisa menjaga kepatuhan minum obat atau kemonya. Kita lihat Ari Lasso tuh bisa sampai sembuh ya dok ya. Karena dia pastinya patuh fasilitasnya yang baik. Fasilitasnya canggih, deteksinya lebih dini, lebih akurat. Dia sampai juga PET scan kan di sampai Solo. PET scan. Di Solo aja kan jarang ada PET scan. Gak ada sama di Jakarta kan ya dok. Untuk evaluasi terapi itu. Dan tentunya Ari Lasso menjaga pola hidup sehat, terus dia kepatuhan terapinya juga bagus, waktunya kontrol dia kontrol kayak gitu. Nah ini yang mungkin masih agak sulit ya buat masyarakat Indonesia secara keseluruhan ya gitu. Apalagi yang memiliki keterbatasan tertentu ya dok, misalnya dalam jangkauan jauh. Mau ke kota besar harus naik apa dulu gitu. Terus personal hygiene juga penting banget dok gitu. Jadi misalnya nggak rajin gosok gigi, terus juga maksudnya jarang mandi segala macam itu akan mempengaruhi imun juga ya dok ya. Istilahnya kalau misalnya personal hygiene-nya bagus, otomatis imunnya akan bagus. Otomatis dia akan lebih kuat juga untuk survive melawan kanker gitu. Oke, jadi mitos atau fakta nih dok, bisa disembuhkan atau enggak limfoma? Fakta. Kelenjar getah bening itu bisa disebabkan karena terlalu banyak makan pedas nggak sih dok? Ini nih pembicaraan yang sangat menarik ya berarti ya. Kalau ini udah 100% mitos sih. 100% mitos karena tidak ada hubungan dengan makanan pedas ya dok ya. Makanan pedas itu kalau dikonsumsi dengan porsi yang pas, dia kan ada vitamin C juga, capsaicin juga ya dok ya, yang baik untuk daya tahan tubuh. Yang bikin kepedesan juga ya. Benar. Kalau misalnya selama tidak ada sakit lambung dan segala macam, ya monggo saja, tidak ada kaitannya dengan kanker. Apalagi kalau misalnya dia habis makan itu, dia merasa happy, senang, tentu hormonnya dan gennya juga akan happy. Jadi mitos ya. Oke,
Terus bedanya gondongan dok Nah, sama kelenjar getah bening tuh apa sih, kan sama-sama besar nih ya di lehernya gitu. Mungkin bisa dijelasin nih sama teman-teman semua. oke, kadang bedanya ada gondongan yang di sini ya dok ya. Iya. Limfonodium membesar akibat virus ya, yang pakai belau atau pakai apa tuh sarang-sarang tawon gitu Waduh. yang sini ya. Ada tuh di Diapain Sumatera. tuh? Jadi kayak dibikin kayak masker gitu, sarang tawonnya taruh sini gitu. Itu kan sebenarnya kan karena virus dok. Jadi kan virus itu kan limited disease ya dok ya, penyakit yang dapat Sembuh sendiri. Iya, jadi tergantung daya tahan tubuh kita. Tapi memang kita butuh penunjang atau terapi atau obat yang simptomatis untuk meredakan gejalanya. Itu aja ya dok. Jadi pakai belau atau tidak pakai belau itu juga akan sembuh Itu sendiri. tujuannya apa sih dok dikasih sarang tawon kayak gitu dok? Mungkin Kepercayaan mengadem ya. aja kali ya, Oh, untuk gitu efek ya. dinginnya saja kali. Karena kan Efek dingin. hangat, kadang bengkak gitu. Jadi efek Ah. dingin mungkin ya. Lebih nyaman mungkin Iya, ya. efek dingin Tapi sebenarnya nggak berpengaruh ya Iya, dok dari ya. medis secara nggak ada kesehatan. ya. Iya oke. Heeh. Terus Tapi kalau itu si kanker kulit ini limfoma ya dok ya, Mm-mm. itu jelas beda ya dok ya, bisa karena kan kita tahu dari kepala sampai leher ini tuh ada 10 ya dok ya. Dari Oke. 1 sini 2 belakang telinga, 3 sini mandibula sampai ke leher sini terus sampai ke bagian sini. Cuma Itu sini ya kalau perempuan iya, nanti yang tambah lagi yang Ah. ketiak, ditambah lagi di sekitar payudara ya Ya. dok ya, tambah lagi di sini gitu. Tapi kalau untuk kepala saja itu ada 10 titik yang harus itu. terutama yang cewek-cewek nih harus sering sadari ya gerakan memeriksa payudara sendiri. Untuk kelenjar limfonodia diperaba apakah ada pembesaran atau pembengkakan gitu. Dokter, aku mau nanya dong. Ini kan Jisoo katanya 2019 pernah benjolan juga ada. Terus ketahuan lagi sama penggemarnya di 2022 kemarin. Emang benjolan kayak gitu atau kelenjar getah bening itu bisa muncul lagi atau kambuh nih dok? Gimana nih komentar dokter? Oke, jadi yang pertama bisa kambuh lagi bisa ya. Kalau dia terserang virus lagi bisa kambuh lagi karena namanya juga dia melakukan tugasnya untuk Sebagai tentara ya dok ya, ya. melawan infeksi, jadi kambuh lagi bisa. Atau ada yang kasus-kasus tertentu bahkan memang dia tidak hilang, jadi memang dia besar nih misalnya 5 cm, terus dia diobati dengan penyakitnya, terus dia hanya mengecil sedikit saja 2 cm jadi 3 cm, jadi tetap ada, jadi pembesarannya tetap ada. Jadi apakah dia kambuh sebesar dulu tergantung dari penyebabnya. Apakah dia bisa kambuh lagi? Tentu bisa kambuh lagi. Bahkan tidak ada yang kasus-kasus tertentu pada TB pada anak juga dok, kan Iya. banyak yang tidak hilang ya, benjolannya tidak bisa hilang. mengecil tapi nggak hilang. Mm-mm. Cuman yang harus diperhatikan adalah supaya nggak berbahaya itu Iya. harus dilihat progresnya atau enggak ya dok ya. Apakah dia semakin membesar atau tidak? Kalau gitu. emang tambah besar, tambah nyeri, itu segera dibawa ke dokter. Takutnya terjadi keganasan tadi yang Iya. dijelaskan dokter Akbar. Emang ukuran terbesarnya bisa sampai berapa senti dok? Berapa ya? Kita sebetulnya nggak ngelihat dari terbesarnya, Iya. tapi lebih dari normal. Iya. Lebih dari normal itu lebih dari 1,5 senti. Ya, di 2 cm ke atas ya 2 dok ya? cm ke atas itu sudah dikatakan Besar. Besar. ya Dan sudah tampak, limfadenopathi. sudah tampak di lebih dari dalam. normal. Nah, itu sudah harus waspada gitu. Oke, Dokter Akbar, hari ini kita udah cukup bahas tentang Jisoo, Blackpink, dan limfoma. Pasti seru banget ya episode Bincang Sehat kali ini. Jangan lupa teman-teman komen di bawah ini untuk usul topik yang akan kita bahas di episode Bincang Sehat selanjutnya. Jangan lupa follow akun sosial media Agarilus di YouTube dan Facebook Agarilus Series, dan juga Instagram dan TikTok Agarilus Official. Dokter, jadi sebelum kita tutup ini mungkin kita mengucapkan kepada Jisoo ya dok ya, ucapan kita Oke. supaya untuk sehat selalu, benjolannya itu tidak ganas, hanya benjolan biasa yang tentunya tidak Bisa sembuh. menghambat nanti produktivitas dan karirnya ya dok ya, Semuanya bisa harapan. konser terus, Iya. semua fansnya bisa melihat ya di Iya. layar kaca maupun di Benar sekali. sosial media. Terima kasih untuk episode kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Saya Dr. Aisyah Fikri Tama. Dan saya Dr. Akbar, Pamit undur diri. sampai jumpa. Sampai jumpa.